Hai Sobat Terampil, jumpa lagi pada kesempatan kali ini di session Sharing and Caring Ayo Terampil. Kalau di video kemarin kita membahas mengenai kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang digital marketing, maka pada kesempatan kali ini Ayo Terampil akan berbagi mengenai media online apa saja yang digunakan dalam dunia digital. Nah teman-teman, kita sekarang membayangkan dulu usaha kita kalau secara offline itu medianya apa sih? Nah itu kita berpikir mengenai kita taruh usaha kita atau tempat kita jualan itu di mana? Yaitu di toko tempat kita menaruh barang-barang kita atau produk-produk yang kita jual. Kalau secara offline bentuknya adalah toko, tetapi secara digital, secara online kita juga harus mempunyai toko teman-teman. Nah, toko itulah yang disebut dengan yang namanya website gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah mempunyai website, itu berarti teman-teman sudah mempunyai identity usaha. Di situ pasti akan tertera alamat teman-teman usahanya di mana, kemudian apa saja yang akan dijual, dan orang bisa melihat produk teman-teman melalui website itu. Memang tidak semua usaha bisa atau menggunakan website saja, tetapi website ini adalah identity buat usaha teman-teman. Biasanya seseorang yang melakukan pencarian dari Google itu dia akan menelusuri dari segala jejak digitalnya. Paling utama adalah website untuk memberikan trust ya, untuk membuat orang merasa trust bahwa oh iya dia legal loh usahanya, ada websitenya. Itu yang pertama. Media yang kedua itu ada yang namanya media sosial. Nah, media sosial ini jenisnya macam-macam. Dan setiap media sosial pasti ada penghuninya. Media sosial yang pertama, yang paling populer sekarang adalah Instagram. Di Instagram, teman-teman bisa memberikan, menggambarkan, menginformasikan segala produk, segala aktivitas dari teman-teman di dunia digital, baik itu berupa informasi produknya atau aktivitas usahanya, atau merupakan isi testimoni atau berisi testimoni dari yang sudah membeli produk-produknya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada media sosial yang lain, yaitu Facebook. Facebook ini mungkin udah agak lebih lama dari Instagram teman-teman, tetapi penghuninya pasti ada juga. Dan biasanya antara Facebook dan Instagram ini penghuninya beda-beda ya. Ada biasanya kalau golongan milenial itu mungkin lebih ke Facebook, tapi golongan yang udah generasi Gen Z itu biasanya lebih suka Instagram. Tapi itu belum tentu berarti benar, ada juga yang dua-duanya ada, punya Facebook, punya juga Instagram. Oke, yang ketiga Facebook ya teman-teman. Di Facebook pun sama. Kalau dulu Facebook itu adalah untuk mencari jejaring. Dulu teman saya di mana ya koneksinya gitu, sehingga bertemu dengan teman lama. Tetapi semakin ke sini, Facebook pun digunakan sebagai media untuk melakukan aktivitas jualan secara online, walaupun hanya berupa promo-promo atau informasi-informasi sekilas. Kemudian yang keempat adalah YouTube. Nggak asing lagi buat teman-teman mendengar kata-kata YouTube ya. Jadi di situ YouTube itu kita bisa berbagi semua informasi, mau jualan produk, mau ngasih tips-tips, mau ngasih informasi berita, atau mau melakukan konten-konten lain. Itu kita bisa lakukan di media yang keempat, yaitu YouTube. Selanjutnya ada media lain lagi, yaitu LinkedIn. Kalau mendengar kata-kata LinkedIn, apa yang ada di pikiran teman-teman? Pasti adalah media untuk mencari pekerjaan. Tetapi sekarang keberadaan LinkedIn itu tidak hanya untuk mencari pekerjaan teman-teman, tetapi juga untuk menginformasikan mengenai informasi-informasi terupdate atau jasa-jasa yang ditawarkan kepada orang-orang lain. Ya, bukan secara terselubung, tapi memang fungsi itu bisa dilakukan di situ. Oke, kemudian selanjutnya ada WhatsApp dan juga Telegram. WhatsApp dan Telegram ini mirip-mirip ya.
Tapi mungkin kalau di Indonesia WhatsApp itu lebih populer. Kita bisa melakukan jualan secara online di WhatsApp, tentunya dengan menggunakan fasilitas WhatsApp Business. Kita juga bisa bikin grup dari komunitas kita di WhatsApp itu. Sama halnya dengan Telegram, teman-teman. Telegram pun juga sama seperti itu. Nah, yang santer baru-baru ini adalah media yang disebut dengan TikTok. Kalau bicara TikTok nih kan pasti pikiran kita nih joget-joget gitu ya. Tapi sekarang bukan hanya untuk itu. TikTok itu bisa juga dipakai sebagai media untuk online berjualan. Kemudian ada juga Twitter. Kalau Twitter mungkin udah agak lama ya. Saya sendiri tidak terlalu mengikuti perkembangan Twitter itu. Kemudian ada lagi media Zoom. Zoom biasanya digunakan untuk media video online atau conference online, tetapi di situ merupakan media juga yang bisa digunakan untuk melakukan informasi produk atau promosi produk ataupun gimana caranya berbagi dari sisi digital dan online. Kemudian ada lagi buat teman-teman yang mempunyai usaha jualan barang-barang, ini biasanya ada media online yang lain yang disebut dengan marketplace. Nah, marketplace pun banyak pilihannya. Kalau di Indonesia yang terkenal ada Shopee, ada Lazada, ada juga Tokopedia, ada juga Bukalapak, dan tidak menutup kemungkinan bakal akan ada lagi marketplace yang lain. Dan teman-teman, pembelajaran mengenai satu media online atau media digital itu pasti akan terus-menerus berkelanjutan, karena tentunya akan ada media-media baru lagi yang akan menjadi platform-platform baru untuk berjualan. Ya, satu lagi media yang digunakan adalah Google ya. Google ini juga satu media online yang memang dia sudah mempunyai fitur lengkap di situ. Jadi gimana kita menentukan mau pakai media yang mana? Ya itu terserah dari teman-teman semua. Semakin banyak yang kita gunakan semakin bagus. Artinya kita bisa memberikan informasi ke seluruh alien-alien yang ada di dalam setiap media itu. Setiap penghuni dari media itu bisa kita informasikan. Tetapi kalau teman-teman berpikiran, barangku nggak laku di situ, lakunya hanya di marketplace aja, it's okay, nggak apa-apa, itu pilihan yang bisa diambil. Atau misalnya yang penting ada website, ada IG, ada Facebook, boleh juga. Tetapi kalau teman-teman mau mengenerate traffic sebanyak mungkin, usahakan kalau bisa di setiap entity media itu teman-teman mempunyai paling enggak jejak digital dari teman-teman itu semuanya ada di situ untuk menambah trust atau kepercayaan dari calon-calon customer teman-teman semuanya. Baik teman-teman, kali ini pembahasan kita sepertinya menarik banget karena ini kalau dijelasin satu-satu mungkin agak panjang, tetapi pada dasarnya teman-teman sudah memahami apa aja media-media online yang sekarang ada. Mungkin next time akan ada lagi media baru ya, nanti kita harus belajar lagi. Sekian dulu dari Ayo Terampil, mudah-mudahan membantu, bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel berikut ini www.ayoterampil.com. Terima kasih. Assalamualaikum.